Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di Sinergi, Siniar Edukasi SDN 01 Bontang Selatan, Kreatif Penuh Energi. Bersama saya Ibu Novita Susiati selaku Kepala Sekolah SDN 01 Bontang Selatan. Hari ini kita kedatangan tamu pertama dan luar biasa, salah satu yang mendukung sekolah kami yaitu Ketua Komite dari SDN 01 Bontang Selatan. Selamat pagi Bapak Muhammad Sahib. Selamat pagi Bu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa beliau di antara kesibukannya bersedia hadir di sini. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mengulik sosok Bapak Muhammad Sahib ini karena dari berbagai program sekolah, beliaulah yang bersama-sama dengan Paguyuban Komite senantiasa mendukung program kita untuk kemajuan SDN 01 Bontang Selatan. Mungkin background ke belakangnya memang putrinya tiga-tiganya berada di sekolah SDN 01 Bontang Selatan. Oke, Bapak ini memiliki 3 putri Pak nggih? 3 putri, 1 putra. 3 putri 1 putra. Iya. Nah, kita akan bertanya lebih jauh bagaimana beliau dengan keluarganya dan juga sekarang saat ini beliau alhamdulillah salah satu dari anggota Dewan DPRD Kota Bontang untuk Komisi 3 Pak ya. Alhamdulillah Komisi 3. Ya, jadi di antara kesibukannya masih menyempatkan menengok sekolah dari putra-putrinya. Mudah-mudahan selalu mendukung kami. Amin, amin. Nah, luar biasa sosok Bapak Sahib ini. Kita akan bertanya sedikit Pak ya, mohon izin ya. Tujuannya supaya menjadi inspirasi. Ya, jadi sudah sebesar itu ternyata ada perjalanan panjang di balik ini. Saya juga ingin tahu jadinya. Tadi sempat sedikit tahu kok jadi wah ini kayaknya luar biasa. Ini anak-anak SDN 01 harus tahu ini. Pak Sahib yang senantiasa ada di panggung ini ternyata di belakangnya perjalanannya panjang sekali gitu ya Pak ya. Jadi Bapak ini asli orang mana Pak sebenarnya? Oh ya, terima kasih Bu. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa saya ini orang pertama ini kayaknya di podcast SD 001 dan ini sekolahan kita bersama. Saya lahir di Santan Bu. Santan itu dulu Bontang. Masih Bontang juga dulu. Nah, Kecamatan Bontang tetapi ada pemekaran maka diambil oleh Kartanegara Tenggarong. Nah, saya lahir di sebuah desa Santan Tengah yang di sana itu bertani. Awalnya backgroundnya memang petani. Kami ini petani padi dan petani kelapa. Waktu itu belum ada kelapa sawit Bu, beda dengan sekarang. Tradisional benar-benar kelapa di kampung gitu ya Pak ya. Di kampung, disitulah kami lahir. Kami ada 4 orang bersaudara. 4 orang bersaudara. Iya, 1 jadi PNS, 1 kerja di LNG PT Bada, 1 perempuan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Terus Bapak ya berempat. Iya, berempat. Bapak Ibu semuanya petani ya. Petani. Backgroundnya. Tahun berapa itu Pak lahir? Saya lahir tahun 1974. 51 tahun yang lalu, sudah setengah abad. Sudah tua Bu. Luar biasa, masih semangatnya itu loh yang luar biasa. Dari Santan kemudian pindah ke Bontang. Pindah ke Bontang. Jadi pada saat 96 yang kemarau panjang, semua habis terbakar kebun, maka kami pindah ke Bontang. Sebenarnya bukan pindah Bu, karena orang tua daripada mama saya itu memang tinggal di sini. Iya. Ya, orang tua beliau ada kakek kami namanya yang tinggal memang di sini. Maka kami bergabung lagi di sini pada tahun sekitar ya 9899. Itu sudah selesai pendidikan apa itu Pak SMA? Saya SD-nya di Santan. SD-nya di Santan, MTS-nya di Santan. Dari sana pindah SMA-nya di SMA-nya di Bontang. Saya angkatan pertama di Putra Bangsa. Oh, lulusan Putra Bangsa ya. Bangsa, angkatan pertama. Jadi momen pindahnya itu karena terbakar waktu itu ya. Ya, ada kebakaran kebun. Sehingga ya, karena memang waktu itu musim kemarau. Jadi sumber penghidupan kami
habis. Karena kan yang produk andalan kita itu kan kelapa, Bu. Kelapa itu dijual biji kelapa atau dijadikan kopra. Nah, karena terbakar kebunnya maka kita pindah ke Bontang. Berpikir lagi untuk bertahan lagi di Kota Bontang. Betul. Jadi menarik sekali ya. Jadi bermula dari sesuatu yang memang luar biasa tadi ya, perjuangan, ada musibah juga, tapi tidak membuat untuk berhenti. Nah, kita mulai lagi yang di Bontang, Pak ya. Ini kan anak-anak kita ini biar tahu bahwa tidak semua yang kita raih itu tiba-tiba saja ya. Ada perjalanan panjang ke sana. Tadi sempat diceritakan Bapak ini sudah mencoba banyak sekali pekerjaan. Nah, itu yang mungkin membentuk Bapak sekarang seperti ini. Nah, ini bisa diceritakan ke anak-anak bahwa perjuangan inilah sebenarnya yang membentuk orang berhasil gitu ya, Pak. Dari Bontang akhirnya mulai dari mana nih, Pak? Pekerjaan ini. Mungkin saya awali dulu dari sejak lulus 93-94 di Putra Bangsa, saya mendapat berita bahwa di PKT itu ada BLK, Bu. Balai Latihan Kerja. Oh iya. Balai Latihan Khusus Kerja. Ya, pelatihan gitu pelatihan. Kebetulan pelatihan itu pelatihan welder. Welder ini apa, Pak? Tukang las. Oh, las. Bahasa sehari-harinya tukang las, Tukang tapi las, ya. welder. Nah, saya berpikir pada saat itu ngomong sama orang tua dan kakak, saya mau ikut pelatihan welder. Mencoba Mencoba, langsung bilang kakak, loh, itu kan tidak sejalan dengan ilmu pendidikan yang di sekolah. Saya dulu di Putra Bangsa angkatan pertama kan ambil jurusan perkantoran. Oh ya, seperti sekretaris itu kali ya, administrasi seperti itu ya. Administrasi perkantoran. Nah, keluarga sih menginginkan jadi PNS dan pada saat itu memang terbuka lebar untuk karena masih enak. Ya. Nah, tetapi saya mau tantangan yang lain. Maka kami izin dengan keluarga, ikutlah di pelatihan tersebut. Alhamdulillah diterima. Ada pelatihan di sana sekitar hampir 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan di PKT. Karena saya ini mungkin baik, maka saya ambil pindah ke lanjutkan lagi pelatihan itu di Condet. Oh, ada lagi. Ada lagi. Seleksi yang bagus. Kemudian ada lagi kelanjutannya di Condet. Condet Jakarta. Iya. Oh, langsung dikirim Jakarta. Nah, habis itu karena mungkin bagus ada penerimaan tukang las. Langsung direkrut. PT Bada. Bukan. Dibawa ke Kiani Kertas. Jakarta juga. Bukan, di Berau. Oh, ada di Berau diperlukan. Perusahaan kertas. Perusahaan Kiani Kertas namanya. Dulu itu proyek itu untuk pembikinan pabrik kertas yang ada di sana. Nah, berjalan dengan waktu. Berapa lama di sana, Pak? Sekitar lebih 1 tahun. Jadi sudah langsung dapat pekerjaan dari mencoba hal baru kemudian melakukan yang terbaik sampai ini dapat dipilih dipekerjakan di perusahaan pertama. Habis dari sana dikirim ke Kalsel, Batu Licin. Lompat lagi Karena memang ini kan kerjaan bukan permanen, kita ini pekerjaan kontrak jadi pindah-pindah. Pindah di Banjarmasin. Masih welder lagi, Pak? Masih. Nah, di sana sudah ada komunikasi dengan bagaimana ini, apakah tetap mau lanjut seperti itu atau kembali ke Bontang, karena peluang untuk jadi PNS ini masih banyak. Ada lagi banyak ini. Ya. Saya pikir-pikir, Bu ya, tapi minta maaf. Lah saya tanya pada saat itu, gaji PNS itu berapa sih? Iya, sudah tahu gaji di swasta ya, Pak, di perusahaan ya. Kakak ngomong sekian-sekian. Saya pikir-pikir kalau gaji PNS, minta maaf nih, bukan merendahkan, tapi saya pikir-pikir pada saat itu kalau jauh selisih. Ya, kalau saya kerja sebulan kayaknya gaji PNS ini kalau segitu, berarti saya PNS harus kerja 1 tahun. Iya, betul. Dalam hati saya kan. Iya. Karena memang pada saat itu saya lumayan gaji tinggi karena waktu di Banjarmasin itu di tingkatan welder itu saya sudah tinggi karena naik juga ada jenjang karirnya itu tinggi ya. Saya. Karena saya sudah welder GTAW pada saat itu. Jadi senior gitu sudah tinggi lah. Gajinya juga sangat lumayan pada saat itu. Okay. Maka daripada itu ya minta maaf, bukan apa ya. Pada saat itu tidak menginginkan sudah yang namanya PNS, kerjaan yang lain karena sudah happy dengan gaji yang segitu, dan pada saat itu kan masih bujangan, Bu. Jadi cukup saja. Ya, cukup sudah. Lebih daripada cukup. Jadi di Kalsel itu berapa tahun? Di Kalsel itu juga
hampir 2 tahun di sana. 2 tahun. Iya. Terus kemudian apa Pak? Yang tidak jadi PNS, kemudian apa yang tertarik untuk Nah, mana setelah itu karena ini tadi kerja musiman, masih kontrak lagi? masih kontak, pulanglah. Selesai kerjaan di sana, pulang ke Bontang. Nah, pada saat pulang ke Bontang, di Bontang tidak ada kegiatan, Bu. Sempat off nganggur. gitu ya. Di situ sudah menikmati yang namanya, ya mungkin yang orang bilang susah hidup. Selama berapa bulan? Lama itu, sekitar 1 tahunan itu. 1 tahun. Ya, saya minta maaf, saya sudah juga pengantin baru. Sudah menikah. Bawa anaknya orang dari Kalsel bawa ke Bontang, baru tidak ada kerjaan. Rumah tidak ada. Belum ada Susah pada saat itu. Jadi mengalami tahap 0 lagi ya Pak? Tahap 0 dan memang susah. Jadi itulah yang menjadi mungkin saya apa saja yang kukerjakan yang penting halal. Saat itu untuk bertahan. Ya, untuk bertahan. Bapak juga melakukan hal yang seperti yang lain ya? Iya, seperti mengojek. Dilakonin juga ya mengojek saat itu. Mengojek pada saat itu. Saya jadi nelayan pada saat itu. Mencari ikan. Sekitar sini juga Pak iya, ya? sekitar Bonta. Ya, kalau kapal jadi, kecil ya? Kapal besar. Oh, kapal besar. Saya ikut sama kapal besar, Bu. Jadi kalau keluar itu, kalau rezekinya bagus, kita bisa cepat pulang, mungkin 2 hari 2 malam. Tapi kalau tidak bagus, bisa 4 hari 4 malam. Belum dapat ikan juga. Kalau ikannya belum dapat atau tempatnya kulkasnya belum penuh, ya kita belum pulang karena rugi kita. Tapi waktu itu ikut sama orang, Bu. Artinya makan gaji. Ya sekali lagi untuk mencukupi hidup hari-hari, karena itu tadi sudah bawa anaknya orang jauh-jauh. Ya. 1 tahun Pak ya. Terus apa yang kemudian Bapak saya? Nah, pada saat itu karena saya ini ada keahlian di bidang welder, nah ada penerimaan ke luar negeri. Oh, ada tawaran. Ada penerimaan ke luar negeri. Kebetulan pada saat itu ke Dubai. Lewat PT Bada atau lewat mana? Bukan. Langsung ada agennya. Ada agennya yang berkantor di Singapura, namanya Indo-Ice. Indo-Ice itu adalah penyalur welder seluruh, kalau saya mau bilang seluruh dunia sih. Iya. Jadi kami pada saat itu melamar, diajak sama teman-teman welder, ya alhamdulillah keterima. Lolos Pak ya? Lolos. Dari Indonesia berapa orang itu Pak? Saya pada saat itu yang berangkat itu ada 6 orang. 6 orang saja. 6 orang saja. Yang lolos. Luar biasa sekali ya. Iya. Seluruh Indonesia loh dicari terbaiknya. Banyak, alhamdulillah. Untuk perusahaan internasional ya. Memang harus kualifikasi tinggi sih kalau sudah internasional ya Pak. Sudah speak in English atau bahasa Arabik? Kalau di sana itu ya belum. Ya minta maaf saya karena saya juga bahasa Inggris tidak ada, tapi mengerti bekerja. Nah itu. Ya, skillnya dapat ya. Skillnya dapat. Komunikasinya di sana sambil belajar. Luar dan biasa, kebetulan memang bos saya kalau di sana itu supervisor, dia juga pasti bahasa Indonesianya, maka itulah yang membimbing dulu kita dalam jangka 1 tahun. Itu sudah dibawa keluarga, anak istri atau ada ikut. Sendiri? Berarti berjuang di sana istri sendiri. Istri tinggal di sini. Berapa tahun Pak di Dubai itu ya? Iya di Dubai. Di Dubai yang besar dan kaya raya itu. Iya, hebat di sana. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Iya. Pengalamannya gimana Pak? Bedanya kinerjanya orang Dubai dengan kita. Apa yang kalau paling terasa berbeda? Di Dubai itu, di sana itu tidak ada orang Arab yang bekerja di lapangan. Semua orang dari luar. Pekerja dari luar. Jadi orang Arab itu tidak ada bekerja di lapangan, Bu. Nah, yang menjadi pembelajaran bahwa di sana itu kita beberapa negara seperti ada India, Thailand, Filipina, China, Asia lah. Nah, tetapi ownernya di sana, untuk pekerjaan itu orang Itali. Oh, orang Itali. Iya. Padahal di Dubai. Nah, saya melihat bahwa yang perlu kita contoh dengan negara-negara yang lain adalah masalah kedisiplinan. Luar biasa di sana. Iya, kalau soal skill ya sama ya. Sama, tetapi bisa kita ya. Ya, sama. Tetapi yang perlu kita contoh adalah disiplin. Karena di sana itu saya melihat bahwa bangun paginya diatur, pergi bekerjanya diatur, makan saja diatur. Ada waktunya.
Seperti militer gitu Pak ya berarti. Tapi nggak militer juga ya. Tidak. Tahu tidak, aja kewajibannya tidak, jam cuma, sekian iya, harus ini gitu. iya, karena itu tadi mungkin di negara mereka itu dia bawa ke situ. Kebiasaan di negara mereka kayak di orang Jepang, kayak orang Korea, kayak orang apa namanya Eropa sana kan disiplin. Nah itu yang mungkin minta maaf kita pelajari. Harus kita pelajari dari mereka disiplin kerja karena itu. ya minta maaf teman-teman kita di Indonesia ini, saudara-saudara kita di Indonesia ini, saya melihatnya bahwa kalau jam 7 kita harus bekerja itu ya ada yang datang jam 8. Ya di sini ya minta maaf ini karena itu yang sering kita lihat. Nah, kalau di sana kalau jam 7 lewat daripada jam 7 datang, Anda tidak bisa masuk ke lokasi. Sudah terkunci Sistemnya semua. Sudah bagus memang. Sudah ya. bagus. Jadi ya itulah mungkin yang harus pembelajaran dan menjadi motivasi kita semua bagi orang Indonesia bahwa yang perlu ditingkatkan itu masalah kedisiplinan waktu, karena orang itu seperti itu. Kalau jam 7 kerjanya jam 7, nanti makannya jam 12, istirahat sampai jam 1 dipakai semua. Jadi efisien waktu ya Pak ya, benar-benar sesuai dengan peruntukannya. Betul, bermanfaat semua. Jadi di dalam satu hari satu malam itu semua kegiatan itu bermanfaat. Iya luar biasa. Makanya saya sering sampaikan ke teman-teman bahwa ayolah kita disiplin, karena disiplin itu saya melihat bahwa itu bisa menjadi buah daripada keberhasilan. Suksesnya mulai dari salah satu kuncinya ya Pak ya. Kuncinya disiplin. Jadi itu untuk membentuk cara kerja dan seterusnya dari Bapak waktu di Dubai selama 2 tahun. Tapi itu kontrak lagi berarti habis gitu ya Pak ya. Keliling-keliling lah. Ada di Dubai kemana lagi Pak setelah itu? Ada ke Nigeria. Sempat kerja di Nigeria juga. Sempat. Tapi sama ya? Sama. Jadi apa yang kita dapat, apa yang saya dapat dari luar sana, kita kembali di Bontang, ya minta maaf saudara-saudaraku di Bontang bahwa sekali lagi beda memang. Budaya kerja. Soal skill sama. Tukang las yang ada dari sana, tukang lasnya Cina, tukang lasnya India, Thailand, Filipina, sama kita tukang las. Tapi mereka disiplinnya yang luar biasa. Itu yang bikin maju Itu yang bikin maju, dan saya lihatnya itu yang bikin mereka sukses. Karena kalau kita ini ya minta maaf, kemarin saya mau ada saudaraku yang memakai masih cara kerjanya di Indonesia, datang terserah jam lawan. Itu kontraknya 1 tahun dikembalikan 6 bulan. Jadi nggak diperpanjang lagi ya, karena sudah termasuk nggak mendukung budaya kerja yang efisien. Padahal cara kerjanya tukang lasnya hebat. Skillnya boleh. Skillnya di atas rata-rata dari mereka. Attitude-nya. Itu yang perlu kita catat benar ya untuk generasi kita semuanya. Indonesia kalau mau maju mulai dari situ dulu disiplinnya. Berapa tahun di Nigeria atau berapa tahun akhirnya kembali ke Bontang setelah itu kembali ke Bontang. Setelah kembali ke Bontang ikut lagi bekerja ya menjadi tukang las. Di perusahaan ada kontraktor di PKT, seperti pembangunan pembangunan boiler yang ada di PKT saya sempat ikut, pembangunan boiler yang ada di Indomico sempat ikut. Selama berapa tahun Pak dari perusahaan ke perusahaan? Itu 6 bulan, ada yang 1 tahun. Nah terus sampai kapan nih kemudian titik baliknya lagi? Setelah itu ketemu teman-teman, ayolah, kenapa kalau kita welder itu bagus. Welder itu profesi yang sangat menjanjikan. Tetapi kalau jadi welder itu ada tenggang waktunya, Bu. Begitu ya. Kalau kita sudah umur, mata sudah kalah, tenaga sudah lemah, artinya fisik kita ya, kena di fisik kita udah buyar sudah semua. Agak turun ya performanya. Turun performa, semualah sudah. Nah, kami ketemu ada beberapa orang teman membuat perusahaan. Akhirnya tercetus seperti itu, kayaknya bikin perusahaan. Oke, bikin perusahaan kita. Nah, kami bikin perusahaan, ada kami 6 orang bikin perusahaan.
namanya PT Arsi Industri Nusantara. Itu bergelut di bidang apa? Nah, waktu itu wah kita ini bergerak di bidang apa ini? Saya bilang ayo kita bikin bergelut di bidang konstruksi. Konstruksi. Tapi ada teman bilang jangan, kita bikin trading BBM jual saham. minyak. Bukan trading saham. Oh, ini ya, jual beli minyak. Jual beli minyak. Bahan bakar. Ya, bahan bakar. Tapi yang resmi. Saya bilang kalau tidak resmi ini kan masalah. Karena kalau tidak resmi nanti kita berbenturan dengan undang-undang hukum. Ya. Oke, kami berenam sepakat membuat perusahaan trading BBM. Nama perusahaannya PT Arsi Industri Nusantara. Berenam itu ya? Iya. Pada saat itu saya didaulat menjadi direktur utamanya. Jadi dari welder, pengalaman yang beberapa perusahaan akhirnya mengerucut dengan teman-teman dari berbagai skill, ketemu teman dan jadi direkturnya. Ya, direktur utama. Nggak tahu juga pada saat itu kenapa saudara-saudaraku yang 5 orang ini mempercayakan menjadi direktur komandonya. Nah, jadi terbentuk timnya, terbentuk strukturnya, maka ini juga tidak mudah. Iya, tantangannya apa Pak waktu itu? Tidak mudah juga berjalan ini perusahaan ini. Artinya tidak langsung tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Bahwa membuat perusahaan hari ini besok ada kegiatannya. Rupanya tidak semudah itu, Bu. Nah, ini luar biasa memang gitu perjalanannya Pak. Jadi ini perusahaan saya bikin 1 tahun itu tidak dapat kegiatan. 1 tahun kosong ya? Kosong. Jadi mau makan apa lagi ini susah, Bu. Ya minta maaf, di rumah itu sudah tersendat-sendat ngepulnya dapur. Iya betul. Kami karena tapi saya berpikir bahwa apa yang kami lakukan berenam ini karena kami serius, bersungguh-sungguh, nawaitunya lurus, saya sampaikan ke teman-teman, selalu setiap hari saya sampaikan bahwa apa yang kita lakukan hari ini pasti ada ujungnya. Optimis ya? Iya, tidak bisa tidak ada ujungnya. Karena sesuai dengan tekad dan firasat saya bahwa pasti kita akan ada kerjaan. Tidak mungkin tidak. Jadi presentasi ke perusahaan-perusahaan menawarkan. Jadi pada saat itu, Bu, mencari kerjaan bukan saja di Bontang kami pada saat itu. Kami ke Banjarmasin cari di mana ada market yang bisa kami jual minyak. Sampai ke Ternate, Maluku Utara. Segitunya untuk mencari pasar ya. Sampai ke Lubuk Banggai. Nah, pada saat itu kembali lagi bahwa tidak semudah yang saya bayangkan. Karena kami ini orang 6 ini egonya tinggi. Masing-masing. Egonya tinggi. Yang kita kejar itu adalah owner besar, yang kebutuhan besar. Kita kejar PAMA, kita kejar yang namanya perusahaannya Pak Sandiaga Uno. Langsung ikan-ikan besar. Cari yang ikan besar. Kami ke Maluku Utara kejar yang besar. Nah, kami tidak pernah sadar bahwa kejar yang besar harus juga punya umpan besar. Ya, nah, di sini kekeliruan kami, Bu. Nah, sementara kami berenam ini tidak punya modal. Tetapi orang 5 ini, saudara-saudara kami ini, dia tidak punya modal, tapi dia punya ilmu di bidang masing-masing trading tadi, masalah BBM. Nah, kembali mentok. Kami, karena kami di Bepencar, ada yang ke daerah Sumatera, ada yang ke semualah Jawa. 6 bulan kemudian kita kumpul, ini kita harus rubah trading ini. Kita jangan mencari market yang besar dulu. Karena market yang besar modalnya besar. Kita rubah, Bu. Kita rubah, Bu. Kita cari market yang kecil-kecil dulu. Nah, alhamdulillah pada saat itu dapat. Kecil-kecil sudah mulai nih ya. Mulai dapat dan berjalan sekitar 1 tahun. 1 tahun sudah. Ya, alhamdulillah. Lancar sudah sampai hari ini, alhamdulillah. Sekarang sudah sebesar apa, Pak? Ya, kalau besar sih, kalau mau dibanding dengan perusahaan-perusahaan di luar sana, kami masih kecil. Iya.
Tetapi kalau kami berenam ini merasa sangat besar karena kami mulainya dari tidak punya apa-apa. Sekarang alhamdulillah dibilang ya sudah bisa ada rumah tinggal, sudah ada kendaraan. Artinya itu yang perlu kami syukuri, Bu. Betul. Karena dari awal kami kalau Dari orang nol ya. kalau orang bekerja berusaha mulai dari nol itu masih hebat. Masih hebat. Ini minus. Kami minus. Jadi tekad ya, tekad dan juga skill, dan semangat, ya, optimis itu tadi. kami betul-betul artinya itu. ikhtiar dan ikhtiarnya doa di situ sudah kita benar-benar kami maksimalkan total, ya, Pak, total. Dan alhamdulillah kami berenam ini didukung oleh keluarga yang sangat kuat juga, bahwa keluar dari rumah pagi pulang malam tidak membawa apa-apa. Bersabar. Alhamdulillah sabar. Alhamdulillah. Dan selama di situ juga, ya. jadi kami sangat bersyukur bahwa keluarga yang sangat mensupport. Karena kalau keluarga tidak mensupport, kita keluar mulai pagi, pulangnya tengah malam tidak bawa apa-apa, ya kacau tambah juga. tekanan juga tambah ya. tekanan. Luar biasa memang ini, ternyata peran keluarga juga penting untuk para pencari rezeki di luar betul, sana. Baik Pak, luar biasa ya. Jadi dari minus tadi sampai benar-benar akhirnya bisa berjalan seperti yang diharapkan. Dari sana kemudian berjalan sebagai seorang pengusaha Bapak ya cukup lama. Kemudian pada akhirnya tertarik untuk masuk ke dunia politik, itu motivasinya apa Pak waktu itu yang mencetuskan kok saya akhirnya kayaknya harus ke sana? Ini mungkin yang menarik, Bu. Saya sih sebenarnya tidak pernah terpikirkan mau masuk di politik. Banting setir ke dunia politik. Karena pemikiran saya kemarin itu sebelum masuk ke ranah politik ini, Bu, ya minta maaf, saya pikirannya kan lurus-lurus saja, bahwa yang saya lihat, yang saya dengar. Nah pada saat itu kan yang sebelum masuk ke politik yang saya dengar, yang saya lihat, belum yang saya rasakan. Nah pada saat itu, nah ya saya tidak tertarik dulu, Bu, karena yang saya tahunya itu kalau politik itu ya ngakali. Karena ya itu tadi, bahwa yang saya lihat, yang saya dengar, belum yang saya rasakan. Nah, sekarang yang kami rasakan ini rupanya tidak seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya apa yang mendasari? Pada saat itu sebenarnya gini, saya ini kan memang aktif, Bu. Iya, tadi diceritakan dari muda memang aktif ya di organisasi. Saya memang aktif, mulai dari organisasi, memang peguyuban. Saya di Bontang ini alhamdulillah hampir kuikuti. Semuanya. Iya. Karena ya itu tadi banyak teman. Nah, banyak teman ya. Pada saat itu ada teman yang ngajak ayo bergabung di partai. Dan memang saya sudah lama banyak partai yang pernah saya ikuti, tapi tidak pernah langsung ke politik praktisnya. Ya, tidak pernah ikut langsung mau jadi calon, mau jadi dewan gabung. Nah, pada saat kemarin pilkada kemarin diajak sama teman, ayo sudah. Waktunya sudah ini karena banyak teman-teman yang mensupport. Saya bilang saya masuk di partai mana ini? Karena kemarin kan partaiku ada tapi saya sudah mundurkan diri juga. Oh banyak, nanti saya ada partai yang kita masuki. Nah kumpul, setelah itu ngopi-ngopi sama teman. Bismillah saya diajak masuk ke partai Nasdem yang ada sekarang. Nah setelah itu sekitar 8 bulan lah, Bu. Masuk partai, diajak menjadi caleg dan alhamdulillah lolos. Didukung ya masyarakat. Ya. Jadi memang niatnya yang memang sudah waktunya untuk berbuat lebih ya. Kemarin kan untuk diri sendiri nih pengusaha, untuk keluarga, sekarang kalau lihat masyarakat mungkin. Ya, betul, Bu. Dan memang dulu itu politik itu saya kira itu jahat. Sebelum hanya pada saat itu melihat dan mendengar. Nah setelah saya masuk rupanya tidak jahat. Tergantung orangnya. Jadi ya itu tadi, memang kalau masuk di politik ini kita harus mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat kita. Kita harus betul-betul hati ini terbuka untuk semua. Waktu untuk semua. Karena kalau tidak, tidak total, ini menjadi masalah. Jadi memang harus kita kerja keras, harus kita mendengarkan semua keluhan-keluhan, karena kita kan punya konstituen. Betul. Ya ada yang datang meminta tolong. Ya kalau selama kita bisa bantu, kita bantu.
Kalau kita tidak bisa bantu, kita ngomong dengan baik, Pak minta maaf kami tidak bisa. Tapi kalau bisa kita bilang tidak bisa menjadi masalah. Betul. Iya, karena kita ini memang perpanjangan tangan. Dari masyarakat. Iya, dari masyarakat. Apalagi kayak saya nih, 2.000 lebih yang memilih saya. Berarti 2.000 lebih itu yang memberikan harapan apa keinginan, itu yang saya sampaikan ke pemerintah, Bu. Karena DPR dengan pemerintah harus bersinergi. Betul. Kalau tidak bersinergi maka Bontang ini akan jadi susah Maju. susah maju. Karena keinginan pemerintah, kalau kita tidak mendukung maka akan ada stagnan di situ. Maka ini harus bersinergi. Itulah yang perlu kita sama-sama merealisasikan untuk masa depan Kota Bontang ke depan. Ya, luar biasa ya. Jadi saya memang baru pertama kali ketemu dengan anggota dewan sedekat ini ya. Artinya yang saya tahu betul dari awal dan memang pekerjaannya juga saya melihat benar-benar yang luar biasa total ya. Dari seorang pengusaha kemudian sampai waktunya sekarang benar-benar 24 jam, 7 hari 8 hari. Iya, betul. Benar-benar untuk masyarakat. Jadi sama Pak, saya juga dulu berpikir politikus itu seperti apa. Tapi ketika saya bertemu langsung dengan Bapak, ternyata memang ada juga anggota dewan yang memang benar-benar habis waktunya memang mengabdikan diri menjadi wakil dari masyarakat, merespon masalah-masalah yang ada di masyarakat. Jadi lebih luas lagi sekarang manfaatnya ke masyarakat. Jadi mudah-mudahan juga ini menjadikan kita terbuka bahwa memang banyak sebenarnya anggota dewan yang benar-benar berjuang ya. Kita hanya melihat di tataran atas saja, seolah-olah itu ada orang oknum sebenarnya tertentu yang tadi dibilang mungkin kadang-kadang politik kotor dan segala macam. Sebenarnya tujuannya adalah sinkron antar program pemerintah dan juga kebutuhan masyarakat gitu Pak ya. Jadi anak-anakku semua, Bapak Sohaib ini dari awalnya bertahan hidup sampai menjadi pengusaha dan kemudian sekarang dia menggunakan waktu, tenaganya, kepemimpinannya untuk membangun Kota Bontang ini adalah teladan untuk kita semua. Nah Bapak keluarga juga terutama yang mendukung ya, karena kan berubah lagi nih sekarang Bapak ini waktunya untuk sekarang jadi milik masyarakat ya. Nah, jadi ini pasti luar biasa juga dukungan dari keluarga juga ya Pak ya. Baik Pak, sekarang kita sedikit beralih Pak ya nih, jadi sudah kalau saya lihat sukses ya Bapak ini menjadi tokoh kita semua, apalagi di 001 ini, jadi melihat Bapak ini contoh untuk anak-anak. Nah mungkin dari perjalanan hidup Bapak ya, apa yang ingin Bapak sampaikan? Karena memang kebetulan ini kan ada program terbaru dari pemerintah yang wajib belajar jam 7 sampai 9 sampai 21 ya. Pernah di launching Bunda Neni waktu itu 2008 kalau nggak salah ya. Saya sudah ada di sini. Kemudian beliau ganti kepemimpinan dan sekarang lagi di launching lagi. Memang kalau yang saya dengar, karena kebetulan cukup lama sejak saya bekerja sampai hari ini kan di daerah Tanjung Laut saja. Jadi bagaimana laporan anak-anak yang malam ada di mana itu sudah dari dulu kala ya. Dan alhamdulillah sekarang ada program khusus yang memang menyasar untuk menyelamatkan ini anak-anak supaya kembali sebagai fitrahnya pelajar, jam-jamnya belajar di rumah ini luar biasa. Nah, ini memang digalakkan betul oleh Ibu Wali Kota kita supaya benar-benar secara masif disampaikan ke orang tua. Nah, Bapak ini kan selaku juga perwakilan orang tua ya, mungkin bisa menyampaikan ke orang tua yang lain sebenarnya urgensi dari program ini tuh apa sehingga harus didukung itu Pak. Iya silakan Pak. Oke, terima kasih. Kalau untuk programnya ini kan sudah diperwalikan Bu. Yang jelas kami di DPR dengan pemerintah itu harus ini dilaksanakan. Jadi kita harus melihat fungsinya dulu, karena tidak mungkin itu dibikin kalau tidak fungsinya apa, tujuannya apa. Pertama saya ingin sampaikan pesan kepada diri sendiri karena saya juga masih punya anak, dan kepada orang tua semua yang ada di Bontang bahwa mari kita dukung produk ini. Karena produk ini kembali lagi apa yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah membuat kedisiplinan. Membentuk. Tadi yang Bapak temuin di Dubai itu disiplin, mungkin ini salah satu usahanya. Dan pemerintah Kota Bontang dalam hal ini Bunda Wali Kota itu sudah pas sekali, karena kita lihat ya, minta maaf kalau ini tidak ada gebrakan, memang anak-anak kita ini masalah. Mengkhawatirkan ya Pak? Sangat mengkhawatirkan. Kita di Bontang itu minta maaf kalau untuk kenakalan anak-anak
kita itu masuk di urutan teratas di antara 10 kabupaten kota. Oh begitu ya. Masuk, Bu. Ini mengkhawatirkan sekali. Mengkhawatirkan sekali. Nah, saya berterima kasih kepada pemerintah sekarang dan akan mensupport kegiatan ini. Nah, harapan kita bahwa anak-anak kita itu memang tidak berkeliaran di jam-jam segitu. Karena pada saat sudah berkeliaran di jam-jam segitu, maka ya kita tidak tahu, orang tua tidak tahu bagaimana. Apa yang terjadi Karena memang jangan kita, ya minta maaf kepada orang tua semua, jangan kita mengandalkan hanya dari jam 8 sampai jam 4 misalnya di sekolahan. Itu kita anak kita serahkan semua ke guru. Tetapi dari jam pulang dari sekolah orang tua lepas. Maka inilah gebrakannya wali kota bahwa pulang dari sekolah itu orang tua lagi yang mengambil alih tanggung jawab ini. Mengawasi. Maka ada estafet. Ada estafet ini untuk membina, untuk membuat karakter anak-anak. Kalau dari sekolah dari jam 7 sampai jam 4 misalnya itu sudah bagus karena anak-anak tidak kemana-mana. Yeah. Tetapi yang rawan itu dari jam ketika pulangnya. Kalau orang tua tidak terlibat langsung dalam mengambil estafet tadi ini, maka buyar semua apa yang kita harapkan. Nah, program ini harus kita dukung bersama. Semua yang berkepentingan Bu harus mendukung. Nah, karena kalau ini tidak didukung, maka ya mau dibilang sia-sia itu juga iya. Karena apalah hasilnya, apalah gunanya belajar dari jam 7 sampai jam 4, tetapi pulang ke rumah entah anak kita pergi yang minta bergaul dengan siapa yang minta maaf. Ada istilahnya anak-anak kuliah di Bontangnya ada yang ngelem lah apalah, ini yang kita harus jaga. Betul. Maka pemerintah mengambil sikap, mengambil tindakan bahwa ada aturan dari jam 8.21 7.21 ya. Iya, 9.21. Nah, ini sudah sangat tepat. Sudah sangat tepat bahwa itu tadi kembali bahwa orang tua yang harus mengambil peranan. Karena sekali lagi Bu, kalau ini memang tidak kita lakukan mulai dari sekarang, kapan lagi, bahwa kalau hidupnya anak-anak itu mau dilepas, itu nanti kebablasan. Betul. Kebablasan Bu. Kita terbuka lah bahwa kita sudah melihat anak-anak yang tidak diawasi oleh orang tuanya, akhirnya ujung-ujungnya itu narkoba. Betul. Saya berani pastikan dan minta maaf kepada keluarga besar yang ada di Bontang bahwa sekali lagi kalau anak-anak kita tidak diawasi, maka masuk ke narkoba. Itu ya, mengancam ya. Pengancaman yang sangat serius. Jadi anak-anakku yang SD 001 saya titiplah di rumah lah sampai jam 10 untuk menjaga bagaimana orang tua kita supaya juga melihat anaknya ada di rumah. Betul. Kalau tidak bisa belajar terus ya cukup duduk di rumah lah, tidak usah keluar. Dan diskusi dengan keluarga. Ya, dan saya juga mau menitip pesan kepada orang tua semua bahwa kalau anak kita mau keluar didampingi. Betul. Didampingi. Karena ini nanti program ini kan ada sanksinya Bu. Iya. Ada sanksinya dari pemerintah. Menjadi catatan mungkin nanti dihentikan semua yang gratis bantuan. Kan ini menjadi masalah. Jadi kalau tidak didampingi oleh orang tua, kasihan. Ya kalau orang tua anak yang keluar yang ketangkap itu orang tuanya mampu. Nah kalau tidak mampu, sudah tidak dikasih fasilitas oleh pemerintah. Lebih susah lagi. Pasti anaknya akan bermasalah di sekolah tersebut. Nah, ini sekali lagi Bu, saya mau sampaikan bahwa program pemerintah ini kita wajib mendukungnya. Wajib semua, tidak terkecuali siapapun, wajib mendukung program pemerintah ini 921. Ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi Bapak Ibu semuanya ya, orang tua dari SD 01 Bontang Selatan ya. Jadi kita menghimbau bahwa ini
sepertinya memang harus benar-benar kita dukung secara serius, karena tidak hanya masalah bantuan yang dihentikan saja, tetapi memang secara mental sebenarnya kita sedang berusaha membangun anak-anak yang kita selamatkan tadi dari pergaulan yang di luar kontrol. Kemudian kita kembalikan anak-anak dekat dengan keluarga. Kita bentuk lagi mereka, mengisi jiwa mereka dengan kasih sayang dari keluarga. Tidak lagi mencari-cari di luar dengan teman-temannya, bergaul dengan komunitas yang tidak benar. Jadi mungkin 10 tahun lagi mereka yang akan gantian menjadi pemimpin di masyarakat, mengambil alih semua pekerjaan kita. Jadi memang harus dibentuk dari sekarang, dan ini memang luar biasa efek jangka panjangnya, luar biasa program Bu Wali ini, sehingga Bontang mudah-mudahan selamatkan dari ancaman narkoba. Karena memang mulai dari kumpul malam, kemudian dikenalkan ngelem dan seterusnya sampai mabuk, dan narkoba itu adalah sasaran dari mereka yang berada di dunia hitam itu. Jadi anak-anakku sekalian, jangan mengeluh kalau sekarang malam harus bersama dengan ayah ibu di rumah. Tujuan kita baik, Bapak Ibu. Ini juga menjadi perhatian sangat bagi sekolah. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan bicarakan ada sanksi juga dari sekolah ya, teguran khusus seandainya nanti ada anak-anak yang kemudian melanggar gitu. Kita juga akan ada teguran khusus dan itu tegas. Artinya ketika 1-2 kali berarti konsekuensinya harus bagaimana supaya orang tua juga mendukung ya Pak ya. Jadi jangka panjangnya ini bagus sekali. Mudah-mudahan 01 tidak adalah yang melanggar ya. Dan tadi saya juga berbangga dan sampai merinding tadi saya bilang bahwa dari 01 itu sudah banyak lulusan yang berhasil gitu ya Pak ya. Banyak. Jadi termasuk 3 putranya Bapak ini juga di sini. Alhamdulillah sudah ada yang kuliah di kedokteran ya Pak ya, satu lagi masih di SMP, satu lagi sudah bekerja, dua-duanya ya Pak ya, Alhamdulillah. Dan juga banyak sekali seperti Pak Lurah juga lulusan dari sini, Pak Camat juga dari sini. Jadi banyak sekali yang sudah lahir dari sekolah ini. Mudah-mudahan ke depan sekolah ini bisa membentuk lulusan yang juga menjadi generasi penerus untuk pemimpin-pemimpin di Kota Bontang yang bagus ke depannya. Demikian saya kira mungkin cukup Pak ya. Cukup. Mungkin lain waktu kita bertemu lagi karena beliau sibuk sekali. Jadi saya itu alhamdulillah masih berapa kali datang saya telepon, Bapak terima kasih banyak. Sekolah kita sudah berbenah sedikit-sedikit untuk pelayanan inklusinya, untuk kemampuan literasinya. Kita sedang berbenah untuk digitalnya Pak, pelan-pelan. Alhamdulillah terima kasih kepada pemerintah Kota Bontang sudah disupport dengan beberapa bantuan-bantuan digital seperti AnyBoard dan TV interaktif. Mudah-mudahan anak-anak juga sudah semakin maju seperti arahannya Bu Wali Kota saat ini kan. Ke depan nanti tantangannya adalah digital, AI, codingnya. Seorang Pak Sahib tahun berapa saja sudah melebarkan sayap sampai ke Nigeria, Dubai. Mudah-mudahan anak-anak kita ini sudah siap untuk jadi generasi global juga. Jadi perjuangan beliau dari nol atau dikatakan minus naik turunnya berapa kali harus menjadi jobless ya, nggak ada pekerjaan tapi tetap bertahan, dan membentuk mental beliau luar biasa dan sampai menjadi seorang yang ingin memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kota Bontang adalah hal besar yang bisa kita teladani dari beliau. Anak-anakku semua, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan akan lahir Pak Sahib lainnya dari siswa kita ini nanti yang ikut memajukan Kota Bontang gitu Pak ya. Amin. Dan nanti akan menjadi kedepannya generasi muda Indonesia emas, mudah-mudahan tidak Indonesia cemas gitu Pak. Terima kasih banyak. Jadi sekarang Indonesia jangan ada, bukan Indonesia gelap, tapi kita harus menjadi Indonesia terang. Indonesia terang. Iya, harus tetap optimis, semangat. Statement terakhir Pak, kata-kata terakhir nih. Kata-kata terakhir saya mau sampaikan kepada anak-anak saya bahwa tetap semangat, belajar terus. Insya Allah apa yang kita cita-citakan selama kita itu bersungguh-sungguh pasti akan tercapai. Alhamdulillah, amin. Terima kasih banyak ya, itu luar biasa tuh dari seorang yang benar-benar merasakan perjuangan itu, diberikan kata-kata itu, mudah-mudahan nanti melekat di jiwa-jiwa anak-anak kita. Terima kasih Pak waktunya. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu lagi di podcast yang lain. Kita akan bahas hal-hal lain. Semuanya untuk orang tua dan paguyuban serta masyarakat Kota Bontang pada umumnya. Terima kasih dari saya, sampai ketemu lagi di lain waktu di podcast Sinergi Sinar Edukasi SDN 01 Bontang Selatan, kreatif penuh energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.